Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, kita jumpa lagi dalam ruang diskusi yang setiap hari menemani Anda dengan berbagai macam tema dan topik yang kami angkat sesuai dengan kondisi yang saat ini kita hadapi. Pemirsa PKTV, baik yang ada di Bontang dan di Sangatta, salam jumpa lagi bersama kami di ruang diskusi kali ini. Dan pada edisi kali ini kita mencoba akan membahas satu topik yang menarik yang saat ini sedang memang dibincang-bincangkan oleh masyarakat Bontang dan Sangatta khususnya ya, karena baru-baru ini di beberapa media termasuk di media sosial juga sedang berbincang-bincang tentang bagaimana kita mencoba untuk menghadapi hidup baru atau new normal. Kalau pemerintah sedang menyiapkan beberapa regulasi, beberapa aturan untuk menghadapi new normal kali ini. Dan pada edisi kali ini saya mengundang yang pertama yaitu Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, Pak Bambang. Selamat, apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung. Dan narasumber kedua, saya undang dari Kadin, Pak Yuda Praja. Selamat pagi. Apa kabar Pak Yuda? Selamat pagi Mas Teguh. Alhamdulillah baik-baik. Ya, suaranya memang masih kecil Pak Yuda, tapi nanti coba kita cari cara agar suaranya agak kencang sedikit. Ya, Pak Yuda, Pak Bambang, dan pemirsa yang ada di rumah, pada kali ini kita akan mencoba membincang-bincangkan atau diskusi tentang bagaimana persiapan pemerintah dalam rangka membuka kembali beberapa tempat-tempat wisata maupun UMKM atau tempat-tempat kafe-kafe yang ada di Kota Bontang. Tentunya banyak yang resah karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di media sosial semua ingin agar kembali lagi seperti semula. Tapi tentunya ada hal-hal atau aturan-aturan baru yang mesti harus kita perhatikan. Nah, seperti apa aturan-aturan itu dan bagaimana persiapan dari Dinas Pariwisata Kota Bontang, atas hal ini adalah Kepala Dinas Pak Bambang menyampaikan. Mungkin kita bisa mendengarkan dulu bagaimana penyampaian beliau tentang hal ini. Baik, Pak Bambang, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kebijakan pemerintah untuk mempersiapkan atau menghadapi new normal yang saat ini sedang kita siapkan semuanya. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Mas Teguh yang saya banggakan, Pak Yuda dari Kadin, dan seluruh pemirsa PKTV dimanapun berada. Tidak bisa kita pungkiri, memang pandemi COVID-19 ini merubah banyak aspek, termasuk aspek dalam berwisata. Ini harus kita maklumi bersama, karena aspek wisata ini termasuk di dalamnya adalah minat wisatawan yang nantinya lebih mengutamakan ke faktor keamanan dan kesehatan. Ya. Nah, ini juga harus direspon oleh pemerintah, para pengusaha, para pelaku usaha, dan seluruh stakeholder yang ada, bahwa kita harus mampu menciptakan inovasi baru dan beradaptasi dengan apa yang disebut dengan new normal ini, sehingga kita bisa merespon keinginan publik, keinginan konsumen untuk berwisata yang aman, sehat. Nah, ini harus bisa kita maklumi bersama. Untuk itu, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, pemerintah Kota Bontang sangat berhati-hati untuk melakukan pembukaan destinasi wisata. Tanggal 28 Mei 2020 kemarin telah dilakukan rapat oleh tim gugus tugas COVID-19 di Kota Bontang yang dipimpin langsung oleh Ibu Wali Kota dan dihadiri oleh Forkominda dan seluruh kepala OBD terkait. Diputuskan bahwa pembukaan untuk tempat wisata ini Kota Bontang dilakukan di bulan Juli. Maka dari itu tugas OBD teknis dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata menyiapkan tatanan protokol kesehatan bidang pariwisata ini bagaimana nanti bisa dilaksanakan dan diterapkan di tempat-tempat wisata.
sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan pandemi COVID-19 ini akan merubah perilaku dan minat wisatawan yang akan berwisata, baik itu di Kota Bontang maupun di tempat-tempat lain. Tentu wisatawan yang akan datang ini harus melihat faktor higienis, faktor kesehatan, dan faktor keamanan di tempat-tempat wisata. Nah, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah penyiapan terkait dengan persiapan pembukaan tempat-tempat wisata ini. Pertama, besok hari Senin di minggu depan kita akan mengundang seluruh para pengelola wisata, tempat hiburan, karaoke untuk kami berikan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan ini. Karena kita maklumi bahwa memang perilaku kita semuanya pasti berubah, baik itu perilaku wisatawan. Ini dampaknya luas sekali. Kalau wisatawan akan datang ke tempat-tempat wisata, kemudian tempat-tempat wisata itu tidak menerapkan protokol kesehatan karena perilaku kita sudah berubah, tidak mengutamakan faktor kesehatan, keamanan, terus higienis, maka wisatawan pasti tidak akan mau berkunjung lagi ke Kota Bontang. Ini prinsip kehati-hatian itu. Kemudian di sektor transportasi pasti juga akan berubah. Dengan perubahan perilaku ini, maka wisatawan juga akan mengambil memilih transportasi yang tidak banyak melakukan singgah-singgah. Dia akan memilih ke transportasi yang langsung ke tempat tujuan. Ini juga berubah. Terus kemudian di penginapan, di hotel-hotel. Kalau dulu banyak wisatawan itu akan memilih ke hotel-hotel yang lebih mementingkan promo. Sekarang pasti tidak. Wisatawan akan memilih tempat-tempat hotel, tempat-tempat penginapan yang higien, yang sehat, yang menerapkan protokol kesehatan. Ini pasti. Kemudian di para usaha UMKM ini juga akan berpengaruh. Para wisatawan juga akan memilih tempat-tempat makan minum, tempat-tempat untuk jajan di tempat-tempat yang menerapkan protokol kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, dan higienitas. Maka dari itu, ini semua harus kita respon bersama, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun seluruh pemangku kepentingan, agar kita bisa menciptakan inovasi dan beradaptasi dengan kondisi ini, sehingga kita memiliki daya saing terkait dengan pengembangan pariwisata di Kota Bontang. Langkah-langkahnya, pertama, Dinas Pariwisata Kota Bontang, dalam hal ini Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, akan mengundang seluruh pemangku kepentingan, baik itu pelaku industri pariwisata, kemudian pengelola wisata, ada sekitar 50-an nanti kita undang hari Senin, terus tempat-tempat hiburan, karaoke akan kita undang, kita berikan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan di tempat hiburan, karaoke, kemudian di tempat-tempat wisata. Itu Mas Teguh langkah-langkah kita. Setelah itu kita akan berikan monitoring terkait dengan itu. Ini kan new normal ini ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya. Jadi jangan dipahami bahwa new normal itu adalah kembali normal seperti biasa. New normal itu adalah masa transisi peralihan menuju normal ini. Jadi banyak pemahaman yang keliru bahwa new normal ini dianggap suatu euforia setelah kita melakukan lockdown, work from home, kemudian ada new normal, seolah-olah kita sudah normal. Kita belum bebas dari pandemi corona. Kita masih, memang Bontang masih sudah zero positif, tetapi kita masih belum mencapai KLB-nya tentang pandemi corona. Jadi masih belum juga belum hijau. Maka dari itu kita harus hati-hati. Itu yang harus dilakukan oleh seluruh para industri pariwisata. Karena mengelola pariwisata berbeda dengan jasa yang lainnya. Karena kalau sudah orang kecewa di tempat pariwisata, itu pasti akan tidak pernah kembali lagi untuk berkunjung ke Kota Bontang. Jadi promosi kita yang sudah kita lakukan gencar bertahun-tahun, dengan susah payah, maka semuanya akan ambyar ketika ada klaster baru di tempat
wisata. Ini yang harus kita jaga. Maka dari itu, pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda Olahraga akan hati-hati dan akan mencoba pelan-pelan untuk mensosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan bidang pariwisata. Mungkin itu Mas Teguh yang mungkin akan dilakukan. Terima kasih Pak Bambang. Hal-hal sudah disiapkan oleh pemerintah terkait new normal ini. Mungkin kita minta tanggapan dari Pak Yuda. Pak Yuda, bagaimana kira-kira pengamatan Pak Yuda sebagai salah satu perwakilan Kadin, apa yang disampaikan Pak Bambang dan mungkin punya logika sendiri mungkin dari pandangan Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami dari Kota Bontang memang sangat merindukan kembalinya aktivitas berusaha untuk Kota Bontang, terutama di sektor pariwisata dan sektor kuliner, karena itu memang menjadi roda penggerak ekonomi kerakyatan Kota Bontang saat ini. Tapi kami juga menghimbau para pelaku usaha untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada di kota. Artinya saya setuju dengan Pak Bambang, kita melakukan kegiatan usaha kita harus lebih safe. Artinya kegiatan usaha itu nanti akan ditingkatkan dan menguntungkan semua pihak. Juga pengusaha akan mendapatkan ekonomi kembali bergerak. Yang kami harapkan sebenarnya beberapa sektor sudah berjalan seperti transportasi. Saya sudah bersyukur karena ekspedisi tetap bisa berjalan, kemudian di bidang travel sudah bisa berjalan dengan pola penumpang yang dibatasi. Kemudian untuk kuliner, saya mengharapkan segera cepat ada pembukaan karena ini akan memacu ekonomi di Kota Bontang. Tetapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita tidak mau nanti ada gelombang kedua. Dengan ada gelombang kedua, kita akan lebih susah lagi. Saya sangat setuju dengan Pak Bambang bahwa edukasi terhadap masyarakat dan pengusaha harus lebih digiatkan. Saya lihat Kota Bontang adalah kota yang sangat merespon dan sangat apresiasi terhadap protokol kesehatan. Saya lihat warga masyarakat Kota Bontang banyak sudah menggunakan masker, gitu kan. Kemudian untuk warung makan tip juga kan waktu tidak diperkenankan untuk buka, gitu kan. Objek wisata Bontang Kuala untuk pendidikan, tapi ini segera dicarikan solusi untuk dibuka kembali, karena ekonomi agar cepat bergerak dan tindakan ini harus cepat. Peraturannya harus tetap protokol kesehatan, tetapi pergerakan ekonomi pun harus diperhatikan. Karena ekonomi bergerak ini akan banyak efek multiplier terhadap masyarakat. Mungkin dulu dari saya, Pak. Ya, sedikit Pak Yuda mungkin bisa nambahkan terkait wisata yang ada di Bontang. Mungkin punya pandangan tersendiri untuk objek-objek wisata. Karena tadi disampaikan itu kan tutup ya mulai kemarin ya. Mungkin ada pandangan sendiri Pak Yuda. Untuk objek wisata sebenarnya begitu Pak. Misalkan objek wisata di Bontang Kuala ya. Objek wisata Bontang Kuala mungkin di pintu masuknya itu kan Bontang Kuala itu suatu objek wisata yang memang ditinggali oleh masyarakat yang sangat luas. Iya. Waktu terjadi COVID sangat bagus sekali respon masyarakatnya langsung untuk memproteksi Bontang Kuala sehingga menjadi zona hijau yang cukup lama. Kemudian sebelum terjadinya COVID memang Bontang Kuala perilaku
objek wisatanya itu adalah membludak, Pak. Banyak sekali di satu sisi gitu loh. Di satu sisi penuh gitu kan. Tetapi sisi yang lain masih banyak yang kosong. Begitu. Mungkin nanti di depan Bontang Koala perlu ada pemeriksaan orang memakai masker dan protokol kesehatan. Kemudian bisa masuk ke Bontang Koala. Sehingga wisata di Bontang Koala bisa bergerak. Iya. Tetapi pembatasan saja harus dilakukan. Pembatasan untuk pengunjung harus dilakukan. Kita membludak di satu tempat. Begitu. Kemudian untuk beberapa objek wisata, Bontang ini mempunyai objek wisata yang sangat banyak. Contohnya adalah objek wisata mangrove. Ya kan? Mungkin bisa kita promosikan objek wisata mangrove untuk objek wisata selanjutnya. Begitu. Supaya tidak membludak di satu lokasi. Gitu. Kemudian ada beberapa wisata di BSD mungkin jadi tidak terkonsentrasi wisata ini di satu tempat. Memang untuk saat ini Pak, saya rasakan dengan kita di Bokkom dan lain-lainnya ada rasa rindu untuk ke tempat wisata. Nah, para pedagangnya pun sangat rindu untuk kembali berusaha. Sebenarnya ini sudah ada dua sisi yang saling merindu gitu loh. Si pengusahanya berjualan, ingin berusaha, konsumennya pun rindu ingin berwisata, gitu kan. Cuma ini memang kita harus kelola dengan baik. Artinya apa? Tidak terkonsentrasi di satu wilayah pada waktu bersamaan, gitu Pak. Begitu. Ada spare ini ya, begitu mungkin sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, oke, saya coba balik ke Pak Bambang. Pak Bambang, rencana hari Senin lusa ini akan mengundang para owner-owner atau pemilik-pemilik dari tempat wisata maupun kafe-kafe mungkin. Nah, sekarang salah satu contoh yang tadi sebutin Pak Yuda, konkretnya Pak Bambang, kita ambil contoh mangrove atau Bontang Koala. Nanti seperti apa kebijakan pemerintah atau aturan yang diberikan pemerintah agar sama-sama bisa menikmati, pengunjung bisa menikmati, para UMKM di sana juga bisa melaksanakan penjualannya, kira-kira seperti apa pandangan Pak Bambang untuk selanjutnya itu Pak? Silakan Pak Bambang. Iya, makasih Mas Teguh. Makasih Pak Yuda. Saya kira kita tahu bahwa sebenarnya protokol kesehatan itu sudah gencar disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Teman-teman dari tim gugus tugas, tentunya leading sektor dinas kesehatan dalam hal sosialisasi tentang protokol kesehatan ini sudah memberikan sosialisasi yang sudah sangat masif. Tapi memang kita maklumi, kita pahami memang ada yang namanya OKB, orang kepala batu, jadi tidak mau tahu terkait dengan protokol kesehatan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pariwisata tentu bukan tanggung jawabnya Dinas Pariwisata. Sering saya sampaikan bahwa ada kolaborasi pentahelik yang memang harus menjadi pedoman kita untuk mengembangkan pariwisata. Jangan dibebankan ke pariwisata saja. Pentahelik ini ada pertama itu memang pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata punya tanggung jawab khusus terkait dengan pengembangan pariwisata dan menarik wisatawan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif ya, karena Badan Ekonomi Kreatif sekarang bergabung dengan Kementerian Pariwisata, tentu menjadi tanggung jawabnya juga Dinas Pariwisata. Yang kedua adalah akademisi juga punya tanggung jawab terkait dengan pengembangan pariwisata, bagaimana memberikan pemikiran-pemikiran tentang pariwisata ke depan, terus kemudian melakukan kajian-kajian tentang destinasi wisata yang baru dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah para pelaku usaha. Para pelaku usaha ini juga mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama kita mengembangkan pariwisata. Yang keempat adalah komunitas masyarakat, yang kelima adalah media massa. Jadi media massa juga punya peran yang besar terkait dengan pengembangan pariwisata. Maka dari itu, kalau konsep 5 elemen ini yang disebut dengan konsep kolaborasi pentahelik ini bisa berjalan dengan baik, tentu pariwisata Kota Bontang saya yakin juga
akan lebih cepat untuk maju. Maka dari itu terkait dengan pengembangan usaha-usaha kecil yang ada di Kota Bontang, termasuk kafe, itu wilayahnya Disperindakop ya Pak. Kalau di restoran memang wilayahnya Dinas Pariwisata. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa KP itu adalah menyumbang terkait dengan mempermudah para wisatawan untuk mendapatkan asupan kebutuhan yang diperlukan ketika sedang berkunjung di tempat-tempat wisata. Jadi sama-sama kita kembangkan karena bukan tanggung jawabnya salah satu PD, tapi ya Dinas Pariwisata juga punya tanggung jawab untuk membina, mengembangkan terkait dengan kafe-kafe ini. Maka dari itu, ya ke depan memang kita akan menata tempat-tempat pariwisata. Kita sedang menyusun apa yang namanya Riparda, Pak, rencana induk pengetatan daerah yang sudah ada di Balegda, yang seharusnya memang sudah tahun yang lalu memang sudah diparipurnakan, diperdakan. Itulah yang nanti akan menjadi blueprint kami untuk pengembangan pariwisata sampai dengan 6 tahun ke depan. Jadi sampai tahun 2026, apa yang harus kita lakukan terkait dengan pengembangan pariwisata. Kami sendiri di Kota Bontang sudah bentuk tim percepatan pengembangan pariwisata yang leading sektornya di bawah komando Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Baplit Kota Bontang, dan sekretarisnya adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Maka dari itu langkah-langkah yang akan kita lakukan, pertama kita akan terus mencari destinasi wisata baru. Ini ada hal yang menarik di Guntung itu, susur Sungai Kanibungan dan pengembangan wisata ekstrim lah mungkin. Di sana ada buaya sedang kita jajaki. Mudah-mudahan ini menarik dan ini dalam sedang proses penggodokan di kami yang insya Allah nanti bisa terrealisasi lah. Dan di sana juga akan dibangun rumah adat Guntung, rumah Sultan di Guntung yang targetnya Desember ini juga selesai. Dan ini akan meningkatkan tentunya ekonomi masyarakat karena akan tumbuh ekonomi kreatif di wilayah sekitar tempat-tempat pariwisata. Nah, untuk Bontang Kuala, Bapak, karena memang ada beberapa kecemburuan dari teman-teman, mungkin pelaku industri pariwisata yang lain. Bontang Kuala sudah buka, tempat-tempat yang lain belum. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Bontang Kuala memang itu ditetapkan menjadi kawasan wisata, tetapi di daerah Bontang Kuala, di wilayah Bontang Kuala itu adalah daerah pemukiman penduduk. Jadi mungkin penanganannya juga agak berbeda. Jadi tanggung jawab penuhnya bukan saja menjadi tanggung jawabnya Dinas Pariwisata. Kalau mungkin penduduk kemudian ditutup begitu saja, ya saya kira mungkin akan jadi masalah terkait dengan penduduk yang ada tinggal di sana. Jadi perlu kita sadari bersama, sebenarnya tim gugus itu sudah langkah-langkah sosialisasi sudah luar biasa menurut saya. Karena saya lihat sendiri juga gencar teman-teman di Dinas Kesehatan memberikan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan. Tapi sekali lagi masih ada yang namanya OKB tadi, orang kepala batu, tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ini yang akan disayangkan. Jadi itu Pak, mungkin hari Senin itu akan coba kita sosialisasikan. Memang minus KP, kami tidak mengundang KP-KP karena kayaknya KP itu mungkin teman-teman Dinas Perindakop yang akan mengundangnya untuk memberikan sosialisasi. Kita akan mengundang THM, karaoke, dan para pengelola tempat-tempat wisata, termasuk mungkin asosiasi kapal yang menuju ke Beras Basah akan kami undang, kami sosialisasikan. Memang ini kan eranya era new normal, bukan normal biasa, maka ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Mungkin jumlah wisatawan yang akan berkunjung di tempat wisata, di objek wisata juga akan kita batasi, tidak seperti dulu. Sambil kita evaluasi per 2 minggu kita evaluasi, mungkin terus kemudian wajib menggunakan masker, harus mencuci tangan, harus siapkan hand sanitizer, kemudian tidak boleh bergerombol, dan lain-lain. Itulah himbauan dari pemerintah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Kota Bontang, dan mungkin ada wisatawan yang datang dari luar daerah Bontang juga harus kita waspadai betul-betul ini. Tidak ada gunanya masyarakat Kota Bontang patuh dengan protokol kesehatan,
tapi melakukan pembiaran terhadap orang-orang wisatawan yang datang dari luar Bontang, seenaknya begitu saja masuk ke kota Bontang tanpa diukur suhu tubuhnya, pakai termogan, kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya saya kira sama-sama semua harus patuh terhadap aturan pemerintah yang telah ditetapkan melalui protokol kesehatan. Saya kira mungkin itu, Pak. Iya, ya. Oke, Pak Bambang, masih saja ada orang yang mengatakan bahwa Bontang kelihatannya terlambat dalam penanganan ini. Ini katanya masyarakat, tapi nanti akan dijawab oleh Pak Bambang setelah pesan-pesan yang satu ini. Silakan, kita akan ikuti pesan-pesan yang satu ini. Baik pemirsa PKTV, kita bergabung kembali dengan Bontang diskusi pada ruang diskusi pada edisi kali ini. Hanya kita mencoba untuk menghubungi salah satu narasumber, masih belum bisa. Nanti semoga di tengah perjalanan kita diskusi, Pak Yuda bisa ikut bergabung kembali, karena ini jaringannya mungkin masih agak sulit untuk bisa masuk ke diskusi kita pada edisi kali ini. Nah, kita dengan Pak Bambang, mungkin Pak Bambang masih memantau komunikasi jarak jauh ini ya, Pak Bambang. Masih bisa dengar suara saya, Pak Bambang ya? Terima kasih, siap. Pak Gadis. Pak Gadis, seperti yang tadi saya tanyakan, karena sempat ada pesan-pesan yang tadi sudah lewat, Pak Bambang, masih ada masyarakat melalui media sosial yang menilai bahwa pemerintah Kota Bontang lambat dalam membuka pusat-pusat wisata di Kota Bontang, ya. Mungkin ada komentar Pak Bambang yang bisa menjawab pertanyaan dari sebagian pemirsa. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Mas Tegus. Perlu dipahami sebagaimana yang saya sampaikan tadi tentang COVID pandemi ini akan merubah perilaku, termasuk minat wisatawan yang akan datang berkunjung ke Kota Bontang. Maka dari itu, melalui Kementerian Pariwisata itu juga menyiapkan tentang protokol kesehatan bidang pariwisata. Kemudian itu juga akan disosialisasikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi ke kabupaten kota. Jadi sebenarnya kami menunggu itu setelah sosialisasi dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Kementerian Pariwisata, kami akan mengundang para industri pariwisata termasuk pengelola pariwisata yang ada di Kota Bontang. Sebetulnya dikatakan terlambat tidak, karena hampir seluruh Indonesia itu kalau teman-teman baca di Facebook saya, itu saya share berita tentang pariwisata di Bali, itu di Bali pun bulan Juli itu masih dalam proses penjajakan untuk dibuka. Jadi seluruh Kalimantan Timur, kemarin kita juga rapat koordinasi secara virtual dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Bu Kadis Pariwisata Provinsi, itu sudah disepakati kemungkinan bulan Juli ya, sambil kita evaluasi terkait dengan perkembangan pandemi COVID-19 ini. Jadi pembukaan dan penutupan tempat-tempat wisata, fasilitas umum itu bukan kewenangan dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Itu adalah kewenangan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Bontang yang notabene ketuanya adalah kepala daerah atau ibu wali kota yang harus berkoordinasi dengan Forkompimda. Jadi walaupun kami nanti hari Senin memberikan sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan bidang pariwisata ke seluruh pelaku industri pariwisata dan pengelola pariwisata, jadi tidak serta-merta di bulan Juni ini kita buka. Nanti kita laporkan ke Ibu Wali Kota untuk diambil langkah-langkah, rapat kembali dengan tim gugus COVID-19, kapan akan dibukanya. Jadi kalau terlambat tidak, karena daerah lain mungkin adalah yang namanya OKB ya, orang kepala batu, diam-diam membuka tempat usahanya karena di luar jangkauan. Tapi saya kira di Bontang tidak ada lah. Di Bontang tidak ada, semua masih patuh apa yang menjadi aturan dari pemerintah Kota Bontang. Tidak ada yang membuka. Kalau Bontang Kuala sampaikan bahwa itu adalah wilayah pemukiman penduduk. Jadi tidak bisa disamakan dengan destinasi wisata yang lain. Bontang Kuala itu ada objek wisata Sungai Belanda itu masih tutup, belum dibuka sampai saat ini. Jadi masih patuh. Saya kira segitu. Kalau itu dibandingkan dengan Bontang Kuala wilayah permukiman, ya memang agak berbeda ya karena wilayah permukiman. Gitu. Jadi
perlu dipahami bahwa tidak semua, sekarang kan dimensinya luas pengertian wisata itu. Wisata itu bisa wisata kuliner di mal-mal, bisa wisata religi di tempat-tempat ibadah, di wisata alam atau wisata di kebun, di sawah-sawah. Hal itu juga bukan serta-merta menjadi tanggung jawabnya Dinas Pariwisata. Mal kan bukan tanggung jawabnya pariwisata. Terus kemudian tempat ibadah kan bukan. Jadi harus dipahami bersama bahwa untuk tempat atau objek wisata di Kota Bontang masih semuanya masih ditutup. Jadi kalau dikatakan terlambat juga tidak, hampir semuanya, hampir seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan Timur, hampir seluruh Indonesia itu boleh dicek Facebook saya yang baru saya share kemarin tentang kemungkinan dibukanya objek wisata di Pulau Bali, itu kemungkinan juga masih bulan Juli akan dibuka. Ya kita pahami memang dengan kondisi pandemi COVID-19 ini 70% industri pariwisata terancam bangkrut. Ya kita pahami memang ya ini memang bukan masalah Kota Bontang saja, ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah global, masalah dunia. Resikonya akan lebih besar ketika kita terburu-buru buka objek wisata, kemudian ada klaster baru di tempat wisata, maka kos yang akan kita keluarkan memulihkan kepercayaan para wisatawan juga akan lebih besar lagi, lebih bahaya. Makanya kita juga harus hati-hati. Karena perilaku masyarakat juga sudah berubah, minat wisatawan juga berubah. Yang saya sampaikan tadi, kalau dulu wisatawan itu suka promo-promo, enggak suka sekarang. Akan memilih yang aman, higien, kemudian terjaga kesehatannya, pasti itu. Demikian juga di depan, Mas Teguh. Ke depan itu wisatawan itu ini peluang besar bagi Kota Bontang. Kalau tidak kita jaga betul, kita kelola betul protokol kesehatan ini, maka trust kepercayaan masyarakat wisatawan ke Bontang juga akan terganggu. Minat wisatawan, aktivitas wisatawan itu ke depan, prediksi saya juga tidak akan memilih yang tempat wisata yang indoor. Kan tempat wisatanya rata-rata outdoor semua. Wisatawan nanti akan memilih yang self diving, kemudian ke tempat-tempat wisata yang udaranya sejuk seperti mangrove, pantai, dan lain-lain. Ini juga diperhatikan kita. Maka dari itu mohon bersabar seluruh masyarakat Kota Bontang dan seluruh para industri pariwisata, termasuk para pengelola pariwisata, agar kita bisa menjaga trust, menjaga kepercayaan para wisatawan ini, sehingga ketika kita menuju normal, kita masih bisa menarik wisatawan yang sebesar-besarnya. Kita ada kenaikan luar biasa 300% wisatawan Kota Bontang dari 2017 ke 2020 ya. Kemarin 300% lebih. Ini harus kita jaga betul, karena multiplier efeknya pariwisata itu luar biasa. Mulai ekonomi hilir sampai hulu akan terdampak. Bisa menikmati. Terus kemudian tukang taksi, pedagang kelontong, kuliner, hotel, sampai dengan pemerintah akan mendapatkan hasilnya secara tidak langsung. Karena kalau orang belanja, orang datang ke Bontang, tentu pasti akan belanja di Bontang, menginap di Bontang, menggunakan transportasi di Bontang. Ini sudah rezeki juga bagi masyarakat Kota Bontang. Maka dari itu, ya kita mari sabar, kita patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga sustainable, kelangsungan para wisatawan yang datang ke Kota Bontang ini juga akan terjaga. Barangkali itu mungkin Mas Teguh. Iya, oke. Kalau akan terlambat, Iya, oke. Pak Yuda, selamat kembali bergabung, Pak Yuda. Masih bisa mendengarkan saya, Pak Yuda ya? Ya, tadi sempat putus. Sebelum Pak Yuda, saya ingin mempertegas Pak Bambang tadi yang sedikit bahwa apa kira-kira peluang wisata di era ke depan yang akan diminati oleh masyarakat, itu tadi sudah disebutkan sedikit, yaitu harus kemungkinan akan yang outdoor gitu beliau bilang. Terus kira-kira kalau di Bontang sendiri Pak, apa nanti langkah-langkah yang mungkin dalam waktu dekat atau jangka panjang yang untuk memperkuat apa yang menjadi analisa Bapak tadi, apa yang mungkin akan dilakukan pemerintah
dalam mengembangkan wisata-wisata outdoor tadi, Pak? Mungkin Bapak punya sedikit bocorannya, Pak, bisa sampaikan. Iya, Mas Teguh, kita punya 20 spot wisata di Kota Bontang yang terdaftar di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Ini baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta maupun dari CSR perusahaan. Nah, dari 20 ini kita terus menggali terus, ingin menambah. Yang dalam waktu dekat itu yang saya sampaikan tadi, kita ingin mengeksplor susur sungai Kanibungan. Ini wisata yang menarik karena ini menantang sekali dan ini sangat diminati, saya yakin setelah pandemi ini. Karena saya sampaikan tadi bahwa minat aktivitas wisatawan akan memilih yang outdoor, yang udaranya sejuk, yang ada di alam dan lain-lain. Nanti akan pelan-pelan pasti meninggalkan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini yang indoor insya Allah akan ditinggalkan para wisatawan karena mencari yang lebih higien lah, lebih terbebas dari paparan COVID-19 ini. Maka dari itu kita terus mengeksplor, mencari tempat-tempat wisata baru yang mungkin dalam waktu dekat kita akan menjajaki untuk susur sungai Kanibungan dan mungkin di sana ada yang menarik yaitu buaya Siska itu. Ini sedang kita survei kemarin teman-teman kami bentuk tim untuk mengkaji itu. Bahkan kami juga mengusulkan anggaran ke Provinsi Kalimantan Timur agar bisa didanai untuk pembangunan mendukung sarana prasarana yang ada di Buntung itu. Ya mudah-mudahan nanti 2021 bisa terrealisasi ya kita bisa launching lah. Kita berharap saya tahun ini kita launching, tapi ya mudah-mudahan tidak ada aral melintang, bisa tambahan lah objek wisata baru di Kota Bontang. Itu Mas Teguh. Saya yakin dengan banyaknya tempat wisata, ekonomi kreatif juga akan berkembang di Kota Bontang, kesejahteraan masyarakat Kota Bontang juga akan menjadi lebih baik. Ya, otomatis. Saya kira itu. Pak Yuda, iya Pak Yuda masih bisa mendengarkan ya. Pak Yuda tadi disebutkan Pak Bambang. Di Bontang itu ada 20 titik yang saat ini dan mungkin akan digali lagi. Sementara Pak Bambang menyampaikan banyak multiplier efek dengan adanya akan dibuka kembali dan yang lain-lain. Kira-kira pandangan secara ekonomi oleh Pak Yuda, termasuk bagaimana multiplier efek itu bisa membangkitkan kembali ekonomi kreatif yang ada di Bontang. Bagaimana pandangan Pak Yuda kira-kira menanggapi itu? Ya, terima kasih Mas Teguh. Kalau untuk Kota Bontang sendiri, bahwa Kota Bontang adalah kota terkaya di Indonesia. Sebenarnya potensi internal Kota Bontang ini pun bisa diberikan. Artinya apa? Itu adalah kota untuk masyarakat mencari nafkah di beberapa perusahaan besar. Kami harapkan dengan meningkatnya pariwisata di Bontang dan industri kreatif akan suatu multiplier effect yang baik kepada khususnya tidak ada lagi bahwa Bontang ini adalah kota hit and run, artinya kota untuk mencari uang kemudian dibawa ke tempat masalah mereka. Kota Bontang akan menjadi kota yang memang untuk ditinggali sehingga ada dana dari pemerintah. Mungkin untuk lebih mengeksplor itu berapa itu bisa juga ke daerah lain. Tapi untuk kota sendiri ekonomi sudah besar, sehingga untuk bisa clear secara baik kalau Kota Bontang, tapi harus juga mengelola sumber daya di dalam kota itu. Nah, internet sebetulnya bisa ekonominya, begitu loh.
tetap dengan protokol kesehatan. Kita edukasi masyarakat Kota Bontang dan para pengusahanya bahwa ayo kita harus cepat bergerak, harus cepat bangkit dengan new normal. Artinya apa? Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan, ekonomi bisa cepat bergerak. Internal Kota Bontang itu bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi mikro. Karena Bontang bagaimana saya perhatikan income-nya besar, Pak. Kita kali potensi internal Bontang. Dan memang kita was-was dengan adanya masuknya klaster dari luar Bontang, dari luar Bontang. Akan ada di dalam Kota Bontang untuk menghidupi Kota Bontang itu sendiri. Mungkin sekian dari saya untuk saat ini, bahwa kita eksplor apa yang ada di dalam Kota Bontang itu sendiri. Saya rasa cukup besar. Oke, Pak Yuda, agak kecil suaranya ya, tapi masih samar-samar bisa kita dengar. Jadi multiplier effect tadi memang semoga segera bisa dirasakan oleh masyarakat, karena harapan Pak Yuda tadi sebenarnya banyak yang bisa digali di Bontang-Bontang ini. Begini Pak Bambang, masyarakat Kota Bontang yang biasanya keluar daerah untuk menghabiskan penghasilannya yang dulunya masih keluar daerah, uangnya dilarikan ke daerah. Sekarang kalau pariwisata kita buka di Bontang, otomatis orang akan menghabiskan uang di sini, sehingga ekonomi akan tetap berjalan. Itu juga menjadi hal yang positif yang mungkin akan bisa kita lakukan untuk ke depan. Nah, Pak Bambang, selain hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, kira-kira masyarakat untuk saat ini harus seperti apa? Menunggu atau paling tidak harapan terhadap wisata Bontang ini? Karena kalau tadi Kadin juga berpikir bahwa akan banyak inovasi-inovasi baru yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah dalam arti bergandeng tangan dengan pemilik-pemilik wisata, mungkin masyarakat sekarang harus optimis. Nah, itu seperti apa kira-kira membangun optimisme itu, Pak Bambang? Ya, Mas Teguh, memang kita harus membangun optimis. Saya sampaikan tadi, harus mampu beradaptasi dan berinovasi terkait dengan perubahan akibat pandemi corona ini. Secara geografis, secara istilahnya kalau di istilah pariwisata itu ada 3A, aksesibilitas, amnesti, dan atraksi. Kita lebih unggul sebetulnya dibanding daerah lain. Aksesibilitas kita lebih dekat ke Bandara Haji Pranoto Samarinda sekarang. Aksesibilitasnya lebih mudah ke Kota Bontang daripada zaman dulu. Sekarang sudah lebih lancar ketika nanti sudah normal kembali. Kemudian amnesti, kita punya kuliner, punya hotel, punya tempat-tempat penginapan yang mungkin lebih representatif dibanding daerah lain. Ini juga modal dasar bagi kita. Ya mungkin kalau atraksi memang ada tempat-tempat wisata yang masih bersaing lah daerah-daerah lain dengan kita. Ini masih 50-50. Tapi dengan modal itu saya yakin masyarakat Kota Bontang juga akan lebih diuntungkan. Nah, kalau kita bisa menjaga kepercayaan ini, menjaga kepercayaan terkait dengan wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan sampai dengan menuju normal yang sebenarnya, saya kira mungkin nanti pasti akan lebih diuntungkan Kota Bontang. Itu jadi masyarakat harus bersabar dulu. Yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi memang jangan sampai masyarakat kita itu juga dalam kondisi yang pandemi ini berwisata, berkunjung ke tempat-tempat lain yang memang nanti akan kembali ke Bontang justru akan membawa terpapar COVID-19. Ini yang harus kita jaga. Saya kira bersabar dulu sampai dengan pemerintah mengkaji lebih detail, lebih jernih, karena ini kan pembukaan tempat pariwisata itu sudah dikaji secara menyeluruh oleh seluruh tim. Jadi kapan yang harus dibuka, terus kapan harus ditata kembali, itu sudah dikaji betul-betul, sehingga nanti keputusan kapan bukanya pasti juga diserahkan ke tim gugus tugas COVID-19. Jadi bersabar dulu lah, saya kira bersabar, kita tata betul-betul, kita jaga kepercayaan
wisatawan khususnya yang berada di luar Kota Bontang untuk bisa terus berkesinambungan untuk berkunjung ke Kota Bontang. Saya kira itu kuncinya. Kuncinya adalah disiplin, bersabar. Saya kira ada waktunya nanti kita akan membuka itu, dan saya yakin juga semuanya pasti rindu untuk berwisata kembali di tempat-tempat wisata Kota Bontang. Kita paham itu, kita paham betul, tetapi dengan kondisi yang begini memang harus hati-hati. Saya ulangi lagi, jangan sampai ada klaster baru di tempat wisata. Jangan sampai ada klaster baru pandemi corona ini di tempat wisata. Dampaknya akan luas, dan rumor yang akan timbul sangat luar biasa. Wisatawan yang kita bangun, kita gadang-gadang untuk berkunjung ke Kota Bontang sudah mencapai 300% lebih kenaikannya ini, dengan tiba-tiba begitu saja tidak mau lagi datang ke Kota Bontang. Yang kita bidik bukan hanya wisatawan lokal, tapi juga wisatawan luar daerah, bahkan mancanegara sudah mulai banyak datang ke Kota Bontang. Ini yang harus kita bidik, karena multiplier ekonominya akan luas, sangat luar biasa ketika wisatawan banyak berkunjung di Kota Bontang. Itu mungkin Mas Teguh. Ya, makasih Pak Bambang. Karena waktu juga sudah di penghujung acara, Pak Yuda mungkin closing statement-nya begini Pak Yuda. Analisa dari Kadin kira-kira dengan kondisi saat ini dan yang akan datang, bagaimana menumbuhkan ekonomi yang di Bontang? Mungkin analisanya seperti apa Pak? Kira-kira atau seberapa lama ini kita akan kembali, dan masyarakat harus seperti apa menanggapi kondisi saat ini? Silakan Mbak Yuda. Ya, bisa mendengarkan ya? Siap. Oke, pertanyaannya Pak Yuda langsung dijawab saja. Kira-kira analisa dari Kadin dan Pak Yuda mungkin mewakili Kadin, kira-kira kondisi ini akan kita alami seberapa lama di Bontang khususnya, dan bagaimana menumbuhkan sikap optimisme masyarakat? Silakan Pak Bambang, Pak Yuda. Kalau jangka waktu untuk COVID ini kapan berakhirnya, memang yang harus menjawab ahli dalam bidang kesehatan, Pak. Tetapi kami dari para pelaku usaha memang sangat berharap untuk COVID ini segera berakhir. Untuk Kota Bontang sendiri, sebenarnya berakhirnya COVID itu tergantung daripada kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan para pengusaha dalam mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk wisatawan dari luar Kota Bontang, memang kita ada kekhawatiran seperti yang disebutkan oleh Pak Bambang, terjadinya klaster baru setelah kita berdisiplin, menggali potensi yang ada di dalam Kota Bontang sendiri. Wisata Bontang untuk Bontang sendiri dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan ini bisa mengatasi rasa rindu para UMKM kembali berjualan dan para penikmat wisata di Bontang untuk kembali berwisata. Tetapi semuanya tetap harus mengacu pada protokol kesehatan. Seperti di Yogyakarta sudah membuka kembali sektor wisatanya, tetapi protokol kesehatan tetap dilakukan. Artinya apa? Meja pun harus berjauhan, kemudian outdoor seperti yang disebutkan oleh Pak Bambang, kemudian higienis daripada makanan itu pun harus diperhatikan, artinya harus ada edukasi dari Dinas Kesehatan untuk masalah kesehatan daripada kafe ataupun restoran, kemudian harus optimis bahwa semua ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Artinya dengan optimis dan disiplin bersama-sama, kita bisa melalui ini semua. Mungkin demikian dari saya. Ya, terima kasih Pak Yuda. Meskipun tadi sempat terputus sedikit, tapi kita bisa menangkap apa yang maksud Pak Yuda disampaikan kami dan pemirsa. Pak Bambang mungkin bisa mengakhiri closing statement-nya. Pertanyaannya begini Pak Bambang. Beberapa pelaku ekonomi dan wisata yang terdampak tentunya pada masa kemarin dan masa yang akan datang belum tentu bisa menghasilkan yang seperti dulu ya, yang ramai atau yang
sesuai gitu ya. Adakah stimulus atau mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah terhadap pelaku-pelaku seni dan wisata, mungkin wisata ya khususnya ya, mungkin ada hal yang menjadi kebijakan pemerintah, itu mungkin menjadi closing statement sekaligus harapan Pak Bambang. Silakan Pak. Ya, makasih Mas Teguh. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengusulkan dan kemudian ditetapkan oleh tim verifikasi Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan jaring pengaman sosial bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kita mengusulkan itu sebanyak 344, tapi di hasil dari tim verifikasi Provinsi Kalimantan Timur, karena ini menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Timur, itu disetujui sekitar 133 untuk tahap pertama. Ini ada 4 tahap Mas Teguh. Untuk tahap pertama dan kedua sudah tersalur. Memang ya, nilainya juga tidak seberapa ya, tapi jangan memandang nilainya yang seberapa, tapi saya kira perhatian pemerintah terkait dengan pandemi corona yang berdampak terkait dengan industri pariwisata. Jadi ada dari Putri, dari PHRI kemarin yang pertama, kemudian dari Putri itu Persatuan Usaha Pariwisata Indonesia, yaitu seluruh pengelola pariwisata yang dari Kota Buntang itu kita data yang terdampak dari COVID-19 ini, baik itu yang di PHK maupun yang dirumahkan kita bantu, kita usulkan dibantu, dan alhamdulillah sudah cair 3 bulan. Terus kemudian dari PRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, itu yang jumlahnya cukup banyak di Kota Buntang, itu juga sudah mendapatkannya. Dan untuk yang kita usulkan berikutnya itu adalah dari yang tahap kedua itu spa, terus kemudian karaoke dan yang lain-lain. Tapi keputusan dapat tidaknya itu kewenangannya ada tim verifikasi Kalimantan Timur. Karena itu proses verifikasinya itu akan di cross check dengan OPD-OPD yang lain. Ketika sudah mendapatkan bantuan dari OPD lain, maka itu pasti akan gugur, itu Mas Teguh. Jadi bukan kewenangannya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Buntang. Dan untuk tahap keempat ini kita usulkan para pelaku industri pariwisata, khususnya yang MAIS. MAIS itu meeting, meeting, kemudian exhibition, ya semacam EO lah, EO dan mungkin ada para penyelenggara organizer lah, atau tempat semacam pelaku-pelaku seni lah, coba kita usulkan. Tapi kita masih menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator dari provinsi, ya mudah-mudahan nanti bisa disetujui. Kita belum dapat informasinya berapa yang dapat di Kota Buntang, apakah disetujui semua atau tidak. Ya yang penting kita berdoa sajalah, mudah-mudahan terkait pandemi ini juga semua mendapat stimulus dari pemerintah. Baik itu pemerintah Kota Buntang juga sudah cukup banyak memberikan bantuan untuk kapal ke beras basah itu. Para asosiasi kapal juga dapat bantuan dari pemerintah Kota Buntang, dari APBD Kota Buntang dan lain-lain. Saya kira dari Dinas Sosial juga ada bantuan juga, dari perikanan juga ada bantuan juga. Saya kira dari pariwisata juga ada bantuan juga yang sifatnya stimulus jaring pengaman sosial. Itu Mas Teguh mungkin. Ya, baik Pak Bambang, Pak Yuda, saya ucapkan terima kasih atas diskusi pada ruang diskusi PKTV, dan semoga apa yang Bapak-Bapak sampaikan bisa didengar masyarakat, terutama pada para pemilik-pemilik wisata. Terima kasih telah bergabung. Baik pemirsa PKTV, cukup sekian bincang-bincang kita di ruang diskusi pada hari ini. Kita mencoba untuk mengangkat tentang siap hadapi new normal, tapi pada sisi wisata. Kita hadirkan dua narasumber tadi, Pak Bambang dan Mbak Yuda dari Kadin. Semoga apa yang kita bahas pada edisi kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Saya Teguh Suarjono, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Gereja Bener.